kita mau tengok lokasi budidaya lebah ya. Jadi saya di rumah sebenarnya memiliki 18 kotak untuk lebah yang saya pelihara dan dipanen secara rutin. Namun kalau musim hujan nggak bisa saya panen karena stok madunya terbatas. Jadi saya mau share sedikit tentang budidaya lebah ya. Semoga informasinya bermanfaat lah guys ya. Ya, ini dia kotak madu kita ya, dari lebah apis cerana. Penuh kotaknya tapi belum panen. Di sini hampir semua ada lebah kelanjeng, ada lebah apis cerana ya. Ini yang lanceng nih, ini yang apis, ini yang kelanjeng, ini semua yang ini yang jenis. Ini juga udah ada sarangnya, dalamnya udah masuk tuah. Ini kotak lebah yang baru saja ditinggalkan, ini baru beberapa hari. Jadi karena di dalamnya sarangnya diserang oleh semut. Jadi guys, kalau kita melihara lebah, semut salah satu ini ya, kompetitor atau pengganggu untuk koloni lebah. Kalian bisa lihat ini semut yang mengganggu sarang lebah. Halus tapi membuat koloni lebah resah. Ini sarang tua sebenarnya sih guys. Jadi lebah saya kabur sebelum saya ini masukkan dalam frame karena diserang semut. Soalnya musim hujan, jadi banyak semut yang mencari tempat tinggi untuk menghindari banjir. Nah, ini dia sarang lebah yang cukup tua sebenarnya, udahan. Jadi kalau mau pindah, lebah itu selalu menghabiskan stok makanan atau madu. Jadi saya nggak kebagian untuk terima madu atau dapat madunya. Ini dia, ini sel-sel lebah jantan ini yang tertutup. Masih ada isinya ini semua. Selain semut, ada juga ini guys, ulat dari serangga lain yang masuk ke sarang dan membuat rusak sarang lebah. Nah, ini yang membuat koloni lebah akhirnya pindah atau kabur dari kotak. Dan ini kawan-kawan, jadi kenapa ulat itu salah satu pengganggu? Jadi ulat itu menghancurkan dari dalam sarang itu. Jadi ini yang membuat lebah itu tidak nyaman berada di sarang gitu. Jadi ini selalunya serangga-serangga lain atau ngengap ya masuk terus menempelkan telurnya sehingga ulatnya merusak sarang. Nah, ini makanya perlu pengecekan secara rutin ini guys kalau budidaya lebah. Kalau ada ulat seperti itu, kalau bisa sarangnya disingkirkan. Nah, ini salah satu pengganggu juga nih, cicak nih.
mengganggu. Biasanya di dalam kotak juga selalu ada tuh cicak, mengganggu sekali. Nah, ini sarangnya semuanya udah dihancurkan oleh ulat ngengat ya, sudah dihancurkan sama dia karena ini udah ditinggalkan. Nah itu, ini bukti lebah ini sudah beberapa hari ditinggalkan, ini makin mengganas ulat ngengatnya, merusak sarang lebahnya. Ini juga sudah mulai ada berjamur di sarangnya. Sarang ratu itu selalu letaknya di bawah. Ini pernah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 11, 12. Ini bekas sel ratu. Jadi sudah beberapa kali membuat ratu lebah ini ya guys. Kalau kawan-kawan ingin tahu, jadi kalau dalam lebah itu ulatnya bagaimana kita bisa tahu jantan dan betina saat sebelum menetas atau sebelum menjadi imago ya. Jadi ditandai dengan seperti ini, sarangnya itu penutupnya itu kerucut, ada titik hitam di tengahnya. Nah ini berarti ini lebah jantan atau drone ya, seperti itu. Kalau dia datar itu berarti lebah betina atau lebah pekerja. Ada 2 kotak nih guys yang pindah, yang untuk panen lestari. Wah, sudah ditinggalkan oleh lebahnya, sudah sepertinya sudah baru hari ini, baru kemarin atau hari ini tinggalkan karena masih ini. Sama serangan semut luar biasa yang membuat lebah jadi pergi guys. Nah ini dia, jadi susah juga kalau semut karena di sini curah hujan cukup tinggi, jadi habis dia apa semut. Nah itu salah satu sama pengganggunya itu curu ya, selain semut ya, cicak, curu, capung, tawon. Ini habis nih 2 kotak pindah dari kotak, dan sepertinya kotak perlu dirawat ya guys. Ini sebenarnya untuk ini guys, untuk panen lestari yang pakai sarang. Jadi biasanya saya panen, ambil beberapa sarang yang punya madu, kemudian dijual dalam potongan, kemudian disiram lagi pakai madu yang sudah dipisah, yang sudah diperas ya. Biasanya seperti itu saya jualnya. Tapi ini udah keburu, yang ini udah pindah yang untuk panen lestarinya, untuk panen potong. Jadi sarang-sarang ini guys, ini kita kumpulkan, nanti kita rubah untuk jadi lilin lebah ya guys. Jadi masih bisa kita manfaatin, kita panaskan di air, nanti lilinnya ngambang di permukaan, kemudian jadi lilin lebah, dan itu bisa dijual untuk pembatik biasanya, menjadi untuk alat, untuk inilah bahan batik. Itu kalau kita bilang di batik itu namanya malem. Nah malem lebah ini jadi dibuat dari sarang-sarang yang nggak terpakai, dipisahkan antara lilin dengan bahan lainnya. Jadi lilinnya dengan cara dipanaskan di air, nanti lilinnya mengambang di permukaan. Suka duka kita sebagai pemelihara lebah guys, kadang-kadang nggak mendapat apa-apa karena lebahnya buru kabur. Lagi saat musim hujan ya guys, kita nggak bisa panen madu lebah, sebab biasanya stoknya tidak begitu banyak ya. Jadi kasihan nanti untuk stok makan mereka juga nggak ada. Jadi budidaya lebah itu nggak bisa serakah ya guys.
suka duka dari budidaya lebah madu secara mandiri di rumah. Jadi semoga informasinya bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe ya di bawah ini. Dan mungkin kawan-kawan punya pengalaman juga, monggo komen di bawah juga.